Ya kalau dulu 2019 udah jelas kardusnya 500 miliar gitu ya, maka sekarang 2024 dengan tambahan inflasi yang sekian mungkin naik jadi satu triliun lah harga rekomendasi satu partai gitu kan, 1 triliun, karena posisi PKS di koalisi perubahan ini sangat-sangat signifikan gitu, sangat-sangat krusial. Kalau nggak ada PKS ini nggak jadi koalisi gitu, maka dari 1 triliun mungkin jadi otomatis naik 2 kali lipat, 2 triliun. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang emosinya berubah-ubah. Naik turun gitu. Kadang kalau sabar, sabar banget. Tiba-tiba emosional, marah-marah, nggak jelas, nggak tahu apa sebabnya, marah aja. Itu biasanya jelang datang bulan tuh kayak gitu gitu ya. Atau kadang-kadang nggak datang bulan pun emang kayak gitu orangnya, berubah-ubah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita koalisi perubahan. Ya karena ketika ada orang nanya gimana koalisi perubahan, ya saya bilang sesuai dengan namanya, koalisi perubahan, jadinya berubah-ubah. Kadang-kadang mereka ingin deklarasi 10 November katanya, terus kemudian tiba-tiba berubah, batal. Perubahan, berubah-ubah. Kadang mereka ngerasa bahwa koalisi ini pasti terbentuk, kita sudah solid 90% dan sebagainya. Tapi di sisi lain, salah satunya bilang, ya kita kalau nggak jadi koalisi juga nggak apa-apa. Berubah-ubah gitu. Ya mungkin mereka maunya dengan nama koalisi perubahan ini, mereka maunya jadi kayak superhero gitu, yang berubah. Ini berubah. Atau kayak Gatot Kaca, berubah. Ya, koalisi perubahan harus berubah dong. Kalau nggak berubah jadinya koalisi James Bond. Wah, itu nggak berubah. Tapi ternyata di lapangan yang berubah-ubah justru mental dan emosi mereka gitu. Bukan jadi lebih baik, malah lebih labil dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Emosian. Kadang-kadang romantis, tiba-tiba berantem. Jadi mirip sekali seperti cerita mantan-mantan kita yang kadang-kadang naik turun emosinya berubah-ubah gitu. Tapi kalau mantan itu kan emang natural gitu ya. Orang mau datang bulan itu kan memang merasakan sakit dan itu ya alamiah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan koalisi 3 partai, masa iya 3 partai jadi emosinya kayak mantan sih? Naik turun gitu. Atau sekalian kalian ubah aja namanya gitu, nama koalisinya diubah dari koalisi perubahan berubah menjadi koalisi datang bulan. Ya biar gak kaget lagi kita gitu. Kalau ngelihat kalian berantem tiba-tiba saling sindir, saling serang, kita jadi nggak kaget. Ya sesuai dengan nama, koalisi datang bulan. Karena kalau kayak sekarang, kita kaget gitu. Lah kok sama koalisi tiba-tiba berantem? Karena Demokrat belakangan menyebut bahwa Nasdem ini kecentilan, terlalu centil. Karena Nasdem ini menyebut belakangan bahwa bisa saja katanya nanti capres-cawapresnya adalah Anies Gibran. Nasdem memainkan isu-isu yang kayak gini, wacana-wacana yang gak jelas arahnya gitu. Nah Demokrat gak terima gitu, karena bagi Demokrat AHY adalah harga mati gitu. Cawapres Anies harus AHY, kalau nggak AHY nggak usah koalisi gitu. Makanya kemudian Demokrat merasa bahwa Nasdem ini nggak disiplin, centil, kecentilan dan sebagainya. Ya karena bagi Demokrat ya harus AHY gitu. Ya memang sih koalisi ini tuh ibaratnya masih belum lamaran gitu, belum resmi gitu ya. Tapi kan sudah ngapa-ngapain. Udah ngapa-ngapain sebelumnya gitu. Maka bagi Demokrat, dalam keyakinan Demokrat, maka Anies itu harus sama AHY.
Kalau enggak, ini pelanggaran ini nggak disiplin. Gitu. Nah, gara-gara ini Nasdem malah balik bertanya gitu. Ini kan baru level wacana katanya. Kalau kayak wacana kayak gini aja nggak boleh, ini koalisi macam apa dia? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini koalisi macam apa? Ya koalisi datang bulan lah, koalisi macam apa lagi? Koalisi macam apa? Nasdem juga kayaknya ngerasa tersinggung. Masa kita dibilang nggak disiplin? Kita kan bukan bawahan Demokrat. Hargailah kedaulatan partai, kata Nasdem. Ketika Demokrat mencalonkan AHY, Nasdem nggak protes katanya. Ketika PKS mencalonkan Aher, Nasdem nggak protes. Kenapa ketika Nasdem bicara soal Gibran dan yang lain-lain kok malah mereka panik protes kayak gini? Katanya, koalisi macam apa ini? Kamu nanya, udah ya, cukup satu kali ya. Cukup satu kali. Tapi banyak orang yang juga mungkin nggak ngerti dengan apa yang dilakukan oleh Nasdem ketika melakukan manuver-manuver untuk menggandengkan Anies dengan orang-orang yang populer selama ini seperti misalkan dengan Ganjar, Luhut, kemudian yang terakhir Gibran gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah langkah politik yang dilakukan oleh Nasdem sebagai pintu keluar gitu, exit plan gitu. Ya karena mereka sadar ketika mereka mengusung atau mencalonkan Anies sebagai capres dari Nasdem, itu ternyata secara dampak politik kepada Partai Nasdem itu hampir nggak ada gitu. Bahkan malah minus, suaranya turun. Jadi ketika Anies dideklarasikan, yang mendapatkan manfaat justru Demokrat sama PKS gitu. Nah Nasdem nggak dapat apa-apa ternyata gitu. Karena Nasdem ini emang partai yang aneh gitu. Mereka itu sejak tahun 2014 adalah partai yang mendukung dan mendeklarasikan Jokowi sebagai capresnya, menjadi bagian dari pemerintah sejak tahun 2014 sampai sekarang gitu ya. Tiba-tiba dia harus berkoalisi dengan Demokrat dan PKS yang secara segmen suaranya itu adalah suara oposisi yang nggak suka dengan pemerintah, yang anti pemerintah dan sejenisnya gitu. Jadi ketika Nasdem harus berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, dia otomatis harus masuk ke segmen orang-orang yang nggak suka sama pemerintah gitu. Sementara Nasdem adalah partai yang selama ini mendukung pemerintah. Makanya kemudian dia nggak dapat manfaat. Yang dapat manfaat malah Demokrat sama PKS. Maka dengan konsekuensi atau jalan cerita yang seperti ini gitu, Nasdem harus melakukan langkah-langkah strategis supaya mereka bisa bertahan di Senayan. Caranya adalah dengan menggandengkan Anies dengan calon-calon yang dianggap pro terhadap Pak Jokowi atau menjadi bagian dari pemerintah. Misalkan seperti menggandeng Ganjar gitu, mengusulkan bisa saja Anies Ganjar gitu, Anies Luhut gitu. Kemudian yang terakhir Anies Gibran gitu. Ini adalah upaya-upaya agar Nasdem itu punya cantolan gitu. Punya kayak ibaratnya tuh punya sosok gitu ya yang bisa menggait suara-suara yang pro terhadap nasionalisme dan Presiden Jokowi gitu. Yang pro terhadap Pak Jokowi. Berharapannya ya pendukung-pendukung Pak Jokowi nanti kalau misalkan milih Anies gitu ada alasannya gitu dan partainya adalah Nasdem gitu. Nah kalau calonnya adalah Anies AHY jelas tenggelam Nasdemnya. Tambah gak dapat apa-apa gitu. Ya karena mencalonkan Anies saja mereka gak dapat apa-apa, apalagi sama AHY. Ya tambah gak ada. Nah cuma dari nama-nama yang ditarget sama Nasdem itu nama-nama yang udah nggak bisa berkutik gitu. Misalkan kayak Luhut misalkan. Ketika coba dipasangkan, ditawar-tawarkan sama Anies, Luhut nggak bisa gitu. Ya karena Luhut loyal sama Pak Jokowi, sudah bertahun-tahun menjadi menterinya Pak Jokowi, bersahabat sejak jadi wali kota dulu gitu Pak Luhut. Ya dia nggak bisa. Saya lebih menghormati Pak Jokowi dibandingkan Nasdem dan Anies kata Luhut gitu. Sementara kalau sama Ganjar ya apalagi Ganjar ditawarin capres saja dia nggak mau, apalagi cawapres gitu kan. Ya tambah nggak mau dia gitu. Akhirnya Ganjar juga nggak bisa berkutik gitu. Ya daripada sama Nasdem yang belum jelas koalisi dan belum tentu bisa maju gitu kan.
pertimbangannya ya mending Ganjar sama KIB gitu. Ya udah terbukti mereka sudah cukup secara suara, udah resmi berkoalisi gitu. Masih kalau misalkan Ganjar ke KIB udah pasti maju gitu dan capres pula gitu. Jadi ngapain sama Nasdem yang masih belum jelas gitu. Ibarat gebetan itu masih pengangguran ini. Belum punya kepastian gitu kan. Jadinya Ganjar juga nggak mau gitu. Makanya kemudian belakangan juga ada Khofifah gitu yang coba dimasukkan ke dalam targetnya. Tapi kemudian Khofifah juga langsung dikunci sama PDIP. Ya karena kalau kalian baca berita beberapa hari yang lalu gitu ya, itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto datang ke Surabaya dan melakukan pertemuan tertutup dengan Khofifah gitu. Dan saya yakin ini bagian dari mengunci Khofifah di Pilpres 2024 gitu, supaya dia nggak ikut ke Nasdem gitu ya. Dan secara emosional memang Khofifah ini lebih dekat ke PDI Perjuangan dibandingkan kepada Nasdem gitu kan. Makanya ya lebih memungkinkan untuk dikunci sama PDIP gitu. Akhirnya karena Nasdem ini udah panik gitu, surveinya udah turun, dia nggak punya cantolan, akhirnya muncullah potensi Gibran. Wah, Gibran aja deh. Yang lain nggak mungkin mau soalnya, sama Erik apalagi Sandiaga, wah susah gitu kan. Akhirnya Gibran gitu. Jadi ketika Anies datang ke Solo, ini kemudian dimainkan seolah-olah nanti mungkin bisa saja capresnya adalah Anies, cawapresnya adalah Gibran. Meskipun secara resminya nanti ini mustahil dilakukan karena Gibran setahu saya masih belum cukup umur untuk maju sebagai capres-cawapres di 2024 nanti gitu. Tapi kan Nasdem nggak peduli gitu. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan simpati atau limpahan suara dari orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi, dari para pendukung Pak Jokowi agar bisa menerima Anies sebagai capresnya gitu. Itu aja tujuannya. Makanya cobalah dimainkan wacana-wacana ini gitu. Tapi Demokrat ya nggak terima lah dengan ini gitu. Lawang Nasdem sudah mencalonkan Anies, masa ya cawapres harus dia juga yang ngambil sih. Makanya dia nggak terima. Sementara PKS jauh lebih santai gitu, karena bagi PKS ya tergantung logistik lah. Ya kalau dulu 2019 udah jelas kardusnya 500 miliar gitu ya, maka sekarang 2024 dengan tambahan inflasi yang sekian mungkin naik jadi 1 triliun lah harga rekomendasi satu partai gitu kan, 1 triliun, karena posisi PKS di koalisi perubahan ini sangat-sangat signifikan gitu, sangat-sangat krusial. Kalau nggak ada PKS ini nggak jadi koalisi gitu, maka dari 1 triliun mungkin jadi otomatis naik 2 kali lipat, 2 triliun. Nah, masalah logistik dengan cawapres yang belum selesai inilah yang kemudian membuat mereka batal mendeklarasikan diri di 10 November kemarin gitu. Karena belum jelas, belum cair untuk PKS, belum jelas AHY sebagai cawapres. Udahlah, tahan dulu. Yang bingung ya Nasdem gitu. Dia mencalonkan Anies lah, kok dia sendiri yang nggak dapet manfaatnya. Padahal Anies sudah keliling kemana-mana. Siapa capresnya Anies, siapa partainya Nasdem. Nggak ada yang milih. Maka dengan cerita-cerita yang seperti ini gitu ya, wajar kalau kemudian Demokrat itu menganggap bahwa Nasdem ini kecentilan gitu, karena panik, emang yang panik sendiri Nasdem gitu. Ya karena bagi partai gitu ya, percuma misalkan mengusung capres dan kemudian menang gitu ya, tapi kemudian suara di Senayan nggak ada, ini percuma gitu. Mending suaranya ada di Senayan meskipun capresnya kalah, nggak masalah gitu. Sebagai partai dia masih eksis gitu, sebagai partai yang lolos Senayan, yang masih punya kekuatan gitu. Tapi kalau misalkan capresnya menang dia nggak punya suara, misalkan kayak Nasdem nantinya, wah ini nggak bisa gitu. Makanya mereka panik tuh, cari jalan keluar. Kayak gimana ya jalan keluar? Nah bagi PKS sih sama gitu, dia mencalonkan Aher itu ya sebatas untuk menaikkan posisi tawar aja gitu. Tapi bagi PKS yang penting logistiknya gitu, karena sudah terbukti kok 2019 sudah terbukti 500 miliar gitu kan, yang ketahuan publik gitu kan. Jadi kalau sekarang 1 triliun dengan posisi PKS yang lebih strategis, lebih kuat posisinya gitu, naik 2 triliun itu masih masuk akal dalam rekomendasi satu partai. Dan itu harus cair gitu.
Kalau nggak cair ya mending cari-cari yang konkret aja gitu, yang memang sudah terbukti membayar. Kemana? Pak Prabowo gitu. Udah terbukti konkret kalau Pak Prabowo, udah jelas gitu. Makanya kemudian belakangan PKB juga bilang mungkin akan ada partai yang akan bergabung sama kita, PKS. karena karena logistiknya lebih jelas gitu. Daripada nggak jelas kayak gini gitu, cawapres nggak dapet, logistik nggak dapet, ya mending ambil logistik aja deh. Nah sementara Demokrat itu ya masih ngerasa sebagai partai yang berkuasa luar biasa, pernah menjadi pemenang pemilu, masih tetap merasa partai besar meskipun sebenarnya nggak besar. Gitu kan. Demokrat tetap merasa kayak gitu, makanya kemudian mereka merasa bahwa cawapresnya AHY ini adalah harga mati, apalagi didukung dengan survei-survei yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat itu suaranya itu 3 besar. Oh tambah naik lagi tuh. Nambah naik lagi kepercayaan diri mereka gitu ya. Yang sudah di atas Nasdem dan PKS meskipun masih secara survei gitu. Belum suara real gitu. Makanya kemudian dia bilang bahwa Nasdem ini harus tertib, jangan centil-centil gitu, karena mereka merasa lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Nah yang kasihan dari cerita ini ya Gibran. Dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Ada Anies datang ke Solo dan dia sebagai wali kota Solo ngerasa dia harus menemuin dan menyambut tamunya gitu. Terus kemudian diwacanakan sebagai capres cawapresnya Anies. Gibran itu kayak panik gitu. Karena setelah ketemu Anies tiba-tiba dia posting sama Ganjar. Jalan keluar juga ini gitu. Bagi Gibran jalan keluarnya adalah Ganjar. Karena kalau kelamaan sama Anies dia bisa nggak punya potensi untuk maju di pilgub gitu. Ya karena orang nggak suka gitu kan. Karena mayoritas kita emang pro terhadap Pak Jokowi atau pemerintahan ini gitu. Jadi kalau kemudian diisukan deket sama Anies, bisa jadi orang juga yang selama ini dukung Pak Jokowi atau dukung bapaknya jadi nggak suka sama Gibran gitu kan. Akhirnya dia cari jalan keluar juga. Gibran takut tenggelam kayak Nasdem gitu, karena udah belajar. Nasdem terbukti tenggelam kok setelah calonin Anies. Ya semoga pada akhirnya cerita-cerita ini akan berakhir sempurna gitu, berakhir menjadi partai atau koalisi yang tidak jadi koalisi. Nanti berubah lagi dari koalisi perubahan menjadi koalisi datang bulan, nanti ujung-ujungnya koalisi gak jadi. Ya itulah cerita politik di Indonesia dan semoga ini menjadi tambahan wawasan dan informasi untuk kita semua. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.